Coba bayangin ya, ada seorang pria, musafir, capek banget abis perjalanan panjang. Dia cuma pengen satu hal, kasur yang nyaman buat istirahat. Gak ada yang aneh kan? Cuma sebuah lobi hotel yang tenang dan janji istirahat malam yang damai. Nah, disinilah keanehan pertama mulai muncul. Waktu ngasih kunci, si resepsionis ini nambahin satu hal lagi. Sebuah peringatan. Sebuah instruksi yang spesifik banget tentang kamar yang bakal dilewati pria itu dalam perjalanan ke kamarnya sendiri. Coba deh perhatikan kata-katanya. Ini bukan sekedar saran loh, tapi larangan yang tegas. Jangan dekati, dan yang lebih penting lagi, jangan mengintip. Anehnya, peringatan kayak gini bukannya bikin dia waspada, malah menanamkan benih penasaran yang kuat banget. Jadi, malam berikutnya, dia nggak bisa tidur. Gelisah, pikirannya itu balik lagi, dan lagi, ke kamar tanpa nomor itu. Ada apa sih di dalamnya? Kenapa dilarang banget? Akhirnya, rasa hati-hatinya mulai kalah sama dorongan buat cari tahu. Dan akhirnya dia nekat. Dia keluar dari kamarnya, jalan pelan-pelan menyusuri lorong yang sepi. Tiap langkahnya pasti kerasa berat banget kan? Akhirnya, dia sampai di depan pintu itu. Dia coba gagangnya, jelas kekunci. Dan terus, matanya tertuju ke lubang kunci. Ya, rasa penasarannya menang telak. Pas dia deketin matanya ke lubang kunci itu, dia ngerasain sesuatu yang aneh. Ada hembusan udara dingin yang gak biasa kena matanya, seolah-olah ruangan di belakangnya itu punya atmosfer yang beda banget. Ini nih pertanda pertama kalau ada yang gak beres. Terus apa yang dia lihat? Cuma kamar hotel biasa, tapi di sudut ruangan ada seorang wanita, kulitnya pucat banget, cuma berdiri di sana membelakangi pintu. Gak gerak sama sekali. Pastikan langsung muncul banyak pertanyaan di kepalanya. Siapa dia? Ngapain dia cuma berdiri di situ? Aneh banget. Dia hampir aja mau ngetuk pintu buat nanya, tapi ada sesuatu yang nahan dia. Jadi untuk saat itu, dia mutusin buat balik ke kamarnya meskipun pikirannya masih penuh sama kebingungan. Dia nggak bisa lupa, bener-bener nggak bisa. Gambaran wanita yang berdiri diam di sudut itu terus kebayang-bayang. Dia ngerasa pokoknya harus mecahin teka-teki ini. Jadi ya udah, dia balik lagi ke pintu tanpa nomor itu untuk kedua kalinya. Dia nunduk lagi, nempelin matanya ke lubang kunci, berharap bisa ngelihat wanita itu lagi. Tapi pemandangan kali ini beda banget. Cuma itu, seluruh pandangannya penuh sama warna merah pekat. Gak ada gambar, gak ada bentuk, cuma lautan warna merah yang nutupin semuanya. Nah, ini nih poin krusialnya, kesimpulan logis yang dia ambil. Dia mikir, pasti cewek itu sadar aku ngintip kemarin, dan sekarang dia nutupin lubang kuncinya pakai kain atau kertas merah. Penjelasan yang masuk akal banget kan? Tapi sayangnya, penjelasan ini salah total. Akhirnya pria ini nyerah. Dia turun ke lobi dan nyeritain semuanya ke resepsionis. Dan si resepsionis, dia nggak kaget. Malah, dia menghela nafas panjang, kayak pasrah gitu. Pertanyaannya, itu bukan pertanyaan marah, tapi lebih ke pertanyaan yang sedih. Anda ngintip lewat lubang kunci kan? Dia udah tahu apa yang terjadi. Oke, kata resepsionis itu. Karena Anda sudah lihat, saya akan ceritakan semuanya. Dan disinilah kebenaran yang mengerikan itu mulai terkuak. Bukan sebagai kejadian baru, tapi sebagai sebuah legenda lama yang menghantui hotel itu. Resepsionis itu jelasin kalau bertahun-tahun yang lalu ada tragedi mengerikan terjadi di kamar itu. Seorang suami membunuh istrinya di sana. Sejak saat itu, arwah sang istri katanya gentayangan di ruangan itu. Hantunya sering muncul dan penampilannya ya hampir sama kayak manusia biasa, dengan satu pengecualian penting. Dan ini dia, detail yang paling bikin merinding dari legenda itu. Hantu itu kelihatan normal, kecuali matanya. Matanya sepenuhnya berwarna merah. Di hari kedua, pria itu bukan melihat sesuatu yang menutupi lubang kunci. Dia melihat sesuatu yang lagi melihat balik ke arahnya. Warna merah itu bukan kain. Itu adalah mata sang hantu yang nempel pas di lubang kunci dari sisi lain.